Halo kawan, ini project berikutnya mungkin jarang kita videokan karena kita ngurusin konten podcast kemarin dan beberapa pemasangan pemasangan Videotron. Nah ini yang sudah dipesan, ini SDA ya, 1, 2, 3, 4, lalu ada soket-soket input, output. Jadi ini tuh sama sebenarnya, hanya splitter, nyemplit dia. Jadi selain dia bisa input, jadi gabung itu ya, pasifnya itu gabung, jadi audio kita bisa milih soket female maupun male, dan yang satu bisa kita gabungkan ke device yang lain. Ini tombol power, tombol reset, ini gainnya, bawahnya ponus. Nah ini jangan lupa jangan ditancapin sekalian ya, ini kabelan untuk jaringan NDA ataupun buat internet. Layarnya pakai 19 in, ada model laci, bawahnya resin ya. Jadi ini lapis resin semua kawan. Jadi awet, kalau resin ini kita sampai 10 tahun pun insya Allah nggak ada masalah, kecuali kena air yang masuk gitu ya. Kalau cuma kena air di permukaan kita lap, insya Allah aman. Udah ready semua ini baru dirakit yang di belakang. Jadi yang paling penting dalam penggunaan Vmic ini kawan-kawan, kalau mungkin ada yang tidak tahu, harus pakai UPS ya. Ini karena sistem kayak komputer, ada program, ada operation sistemnya, ada OS-nya, jadi amannya pakai UPS. Dan ada tipnya kalau kawan misalkan mau record supaya aman misalkan, itu bisa pakai formatnya MPEG ya, walaupun di setting bisa 1080p, tapi jangan MP4 tapi MPEG. Nah itu biasanya kalau misalkan mati di jalan, itu filenya tetap nyimpen. Begitu. Jadi amannya di situ. Tipnya yang lain yaitu tadi ya, UPS sudah wajib pakai UPS. Stabilizer oke sih, tapi kalau nanti mati di jalan, nah UPS ini kan menyelamatkan sistem operasi. Jadi kerusakan SSD dan perangkat-perangkat lain yang ketika dimatikan tiba-tiba kayak gitu ya, itu bisa terjadi. Gitu sih ya kawan. Dan ini ada tutupnya ya, jadi amannya ada tutupnya. LCD aman, mau dibawa kemana-mana aman, pakai di depan aja. Terus pakai motor pun aman kalau misalnya mau dipegang. Dan khusus bagi pemakai Vmic, bagi orang-orang yang kreatif ya, kalau misalnya kawan-kawan yang tidak mau ribet, nol sekali komputer, jangan pakai Vmic. Ini hanya untuk orang kreatif yang bisa dipakai semuanya, karena dalam Vmic ini tidak hanya sekedar video mixer saja, tapi ini juga luar biasa, bisa dipakai untuk studio virtual, juga bisa dikombinasikan dengan program-program yang lain seperti Zoom dan lain-lain. Ini dia biasa sebagai host. NDA juga sangat berperan sekali sebenarnya dalam segala hal. Ini juga bisa disupport di CCTV yang sudah pakai NVR itu bisa support di sini. Jadi asiknya kayak gitu, tidak hanya sebuah suite untuk mengambil kamera 1, 2, 3, 4 saja, tapi banyak hal sebenarnya, sampai membuat logo, membuat title. Jadi kita seolah-olah punya studio TV sendiri, produksi TV sendiri, siaran di rumah. Tapi ya syaratnya harus kreatif. Kalau nggak kreatif jangan ya, nanti pusing sendiri, nanti jadi bego-bego sendiri. Ya harus tahu komputer. Ini sudah ini outnya pakai monitornya sana, kita zoom. Nah ini monitornya untuk tampilannya. Kita coba ya. kita buka Vmic kayak gini, Vmicnya. Wah ini kan sudah andan ini, mohon maaf, mungkin videonya bisa disambungkan kali. Ini Vmicnya kayak gini, outnya di sana, dicoba di situ, karena ini sudah pakai out HDMI 4 HDMI, lalu ada input USB-nya juga. Ini belum dibersihkan. Kalau mau keluar hasilnya kayak gini, di sana sudah keluar ini, tapi nggak begitu kelihatan karena dia menghadap ke atas. Dan di sini si Vmic itu bisa input 720p sampai 1080, dan dia bisa support di NTSC maupun di PAL.
Jadi sesuai kamera yang dipakai bisa disesuaikan, dikombinasikan bisa. Handphone masuk juga bisa, apapun masuk bisa. Jadi luar biasa bagi orang-orang yang tahu. Makanya Femik ini saya sarankan bagi yang tahu-tahu aja, yang kreatif, yang tahu, yang suka teknis, hard skillnya oke, ini boleh. Tapi yang hanya bisanya cuman kamera 1, 2, 3, 4, saya anjurkan pakai switcher saja yang anti mikir. Gitu kan kawan, semoga bermanfaat. Ini kali ini aja ya. Nanti bisa sambung lagi kan kawan, silahkan kasih pertanyaan kita jawab. Kalau misalkan ada butuh sesuatu bisa kontak di WA kita. Salam banget.com.